kali ini kita akan bahas mengenai breakout room. Nah, yang perlu diingat dan pertama kali harus kita siapkan adalah setting kita ya untuk breakout room. Di sini ada room management, ada user management, ada group management. Nah, Anda cari di account management, account setting. Nah, di situ ada kalau mau gampang teman-teman di account setting ini cari breakout room. Kalau mau cepat Ctrl F ya, Ctrl F ketik breakout. Nah, break sudah ketemu ya. Nah, ini ada breakout room di sini. Nah, ini harus on. Ingat. Jadi teman-teman ini ya di bagian room setting tadi account ini harus on. Kalau nggak on nanti di bagian control meetingnya tidak muncul icon breakout room. Oke ya, jelas ya. Ini ada satu yang teman-teman harus perhatikan adalah breakout room ya, harusnya on ya. Oke. Oke, kita akan coba ya. Ya teman-teman, setelah Anda set di breakout room-nya on, di sini sudah ada buttonnya breakout rooms ya. Jadi fungsinya adalah ketika Anda ingin membagi kelas dalam kelompok-kelompok, maka Anda bisa menggunakan model function breakout room ini ya. Anda bisa bagi menjadi 2, 3, atau 4 sesuai kebutuhan training Anda. Misalnya ada bagi 4 kelompok supaya kelompok itu berdiskusi menghasilkan sesuatu ya. Bisa Anda bikin cerita, misalnya cerita apapun ya, seorang gadis yang kuliah ingin fotokopi ke tempat fotokopi, mengajak kakaknya untuk mengantar untuk fotokopi. Namun kakaknya malas-malesan, malah main game. Akhirnya dia berangkat sendiri ke tempat fotokopi. Namun apa yang terjadi? Ternyata di situ ada penjahat yang akhirnya motornya dibegal dan adiknya tangannya terluka parah. Jadi ada tokoh kakak, adik, mahasiswi, dan penjahat. Siapakah yang paling bersalah dalam hal ini? Nah, Anda bagi tuh kelompoknya menjadi 4 biar mereka kelompok kecil masing-masing diskusi. Nah, cara membaginya di sini teman-teman ada breakout room, tinggal klik saja. Setelah Anda klik ya teman-teman, kalau dibagi 4 Anda bisa otomatis. Ya, otomatis 4 misalnya gitu ya. Tapi Anda bisa manual. Nah, bedanya otomatis dengan manual adalah ketika bebas misalnya aturannya untuk membagi peserta, ya berarti otomatis saja ya. Namun kalau Anda pengen bagi benar-benar ini departemen ini departemen ini, misalnya accounting, marketing, IT ya, itu dipisah-pisah, berarti secara manual. Ketika secara manual, Anda pilih manual, tinggal create room task gitu ya. Kalau 4 sudah ada, nanti Anda tinggal assign peserta ya. Di sini saya punya peserta nih, tinggal masukkan. Oke, nah di breakout room itu di sini ada optionnya teman-teman. Jadi yang di sini move all participant into breakout room automatically. Jadi kalau mau dimasukin yang tadi otomatis bisa diklik di sini, gitu ya. Allow participant to return to the main session anytime. Jadi misalnya peserta mau masuk ke kelas utamanya kapan saja itu dicentang di sini. Breakout room close automatically. Ya, misalnya punya waktu 15 menit ya Anda diskusi, 30 menit ya Anda diskusi, Anda set di sini ya. Nah, dia akan otomatis tutup ya. Notify me when the time is up. Ya, kalau waktunya habis dinotifikasi boleh gitu ya. Kalau mau dikirim countdown-nya, biasanya kita hitung 1, 2, atau 10, 9. Nah, ini kita kasih
countdown bisa di set 60 atau 30 detik ya, terserah Anda mau set, nanti ada countdownnya di grup mereka. Nah itu teman-teman, jadi sangat mudah untuk membuat breakout room. Ada hal yang perlu Anda ingat bahwa di account setting itu ya, di bagian admin tadi sudah on. Kalau nggak on atau belum on, itu akan muncul breakout room-nya, button-nya tidak muncul ya. Baik. Nah, fungsi-fungsi ini sangat variatif sebenarnya. Tapi intinya Anda bayangkan bahwa ketika Anda ingin membagi peserta dalam kelompok diskusi, maka Anda ingat fungsi dari Zoom yang satu ini, breakout room ya. Jadi sangat memudahkan Anda untuk membuat kelompok-kelompok itu bisa berdiskusi. Biasanya nanti satu orang Anda jadikan hostnya ya, satu orang Anda jadikan sebagai host. Jadi mereka bisa mimpin gitu ya, ngatur apa ya, seperti biasa ya, ngatur suara, mute, unmute, AM, gitu. Mereka sebagai hostnya. Nah teman-teman, begitu juga kalau Anda mau ubah kelompoknya ya, Anda bisa di sini recreate ya, saya jadi 2 kelompok ya, boleh juga. Nah, 2 ya, saya jadi 2, automatically aja ya. Nah, jadi 2 kelompok, nanti bisa assign lagi. Kadang-kadang bisa diajak, mungkin dalam training-training seperti creative thinking itu sering kali ya, saya bagi kelompok-kelompok. Saya kelompok ini menggunakan mind mapping, kelompok ini menggunakan Lotus Blossom Note, kelompok ini menggunakan brainstorming, sini double brainstorming untuk memunculkan ide-ide, misalnya bagaimana membuat kota Jakarta tidak macet, gitu kan? Dengan metode ini, terus disiksa lagi ya, dicampur lagi supaya munculkan ide ya. Misalnya dalam creative thinking kan bagaimana memproduksi ide-ide. Nah ini cocok banget nih dengan breakout ini. Mereka akan ketemu dengan kepala yang berbeda, tentunya diskusinya akan lebih seru. Jadi kalau cara ngajaknya kelompok cukup dengan recreate. Jadi bisa dengan automatically aja. Jadi recreate lagi menjadi misalnya 3 automatic jebret gitu. Jadi orang nanti masing-masing peserta ini bisa menemukan sahabat-sahabat yang baru ya, atau misalnya antar universitas gitu. Jadi campurnya sangat menarik ya. Jadi 10 kelompok, 3 kelompok ini akan menemukan ide-ide yang lebih segar. Jadi dengan adanya fitur breakout, tentu ini akan banyak sekali membantu memunculkan ide-ide dari campuran peserta yang berbeda ya. Oke, kalau mau tambah tinggal add room ya. Jadi secara fitur sebenarnya sederhana. Yang paling penting Anda jangan lupa di setting account tadi bahwa Anda harus breakout room-nya on. Nah ini sebagai contoh, setelah di breakout secara otomatis, maka masuklah ke dalam kelompok-kelompok ya, masuk dalam breakout room masing-masing, ruang 1, ruang 2, ruang 3 gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa jalan-jalan, ya bisa masuk ke ruang 1, masuk ke ruang 2 gitu ya. Jalan, Anda cek, atau Anda ikut terlibat diskusi dengan mengirim pesan ke mereka. Jadi ya kayak di kelas saja, ya sangat menarik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya itulah tadi teman-teman pembahasan breakout ya. Jadi yang perlu diingat adalah settingan dulu bahwa breakout-nya harus on. Kemudian Anda bisa pecah-pecah kelas ke dalam bentuk grup. Iya, tadi dalam creative thinking bagaimana membuat Jakarta tidak macet. Ternyata hanya 1 kata saja Jakarta sudah bisa lancar, teman-teman ya. Anda pengen tahu jawabannya? Subscribe dulu dong. Oke, sudah subscribe belum? Itu tuh di bawah. Ya, subscribe. Ternyata cuma 1 kata bisa membuat Jakarta lancar, yaitu dengan mengubah peraturan. Setiap pengendara bermotor wajib membawa STNK, SIM, tambahin 1 dan BPKB. Lancar. Oke, bye-bye teman-teman. Sukses besar untuk Anda. It's clear to see